Kalor tuh sebenarnya apa sih? Kok nggak kebayang ya bagaimana bentuknya? Apa bentuknya cair, padat, atau gas? Terus, emang kalor tuh bisa disimpan ya? Bisa atau tidak? Lalu, kalor tuh bisa berpindah nggak sih? Kalau bisa, bagaimana caranya? Apakah loncat, lari, atau terbang? Loh, emang kalor tuh apa sih? Halo, Assalamualaikum teman-teman semua. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga saat menonton video ini teman-teman semua dalam keadaan baik, sehat, dan juga bahagia. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini bersama saya Julia Jasmine Rifka Hayati, kita akan membahas terkait miskonsepsi fisika pada materi suhu dan kalor. Tapi sebelum masuk ke bahasan miskonsepsi fisika pada materi suhu dan kalor, kamu udah tahu belum? Apa sih itu miskonsepsi? Belum? Oke, yuk kita bahas dulu terkait apa itu miskonsepsi. Oke, kita berangkat dari pengertian konsep dulu nih. Udah tahu belum apa sih sebenarnya konsep itu? Konsep merupakan gagasan atau ide mengenai suatu materi, pengalaman, atau peristiwa dari suatu objek. Nah, penafsiran seseorang terhadap konsep ilmu pengetahuan itulah yang kita sebut sebagai konsepsi. Nah, namanya juga penafsiran seseorang pasti banyak ya yang berbeda-beda. Terlebih jika penafsirannya itu tidak dibarengi dengan bekal ilmu yang cukup. Perbedaan atau pertentangan konsep seseorang dengan konsep ilmuwan itulah yang kita sebut sebagai miskonsepsi. Jadi, miskonsepsi itu merupakan serapan dari kata misconception, yang berarti salah paham. Sedangkan kata salah paham menurut KBBI itu adalah kekeliruan dalam memahami, baik pembicaraan, pernyataan, dan sikap lain. Yang mana penyebab miskonsepsi itu sangat beragam, bisa karena konsep awal dari siswa itu sendiri, dari buku teks sains yang sulit untuk dipahami, kesalahan translasi pada buku bahasa asing, bahkan bisa jadi dari guru dan juga metode pengajaran yang salah, dan masih banyak penyebab lainnya. Oke, contoh mudahnya tuh gini. Dulu pas masih kecil, aku tuh pernah beranggapan kalau misalnya makan buah terus tertelan nih bijinya, itu tuh bakal nunggu pohon dari dalam perut. Misalnya aku waktu itu makan dukuh, terus tuh ketelan gak sengaja bijinya. Panik banget, karena apa? Karena takut kalau misalnya dari perut aku tuh bakal nunggu pohon dukuh gitu. Kayaknya sih yang ngalamin miskonsepsi ini bukan aku aja ya dulu pasti masih kecil. Atau mungkin kalian pernah ngalamin. Karena pas aku searching di internet, di Google, itu tuh banyak banget pencarian atau artikel yang membahas terkait kekeliruan atau miskonsepsi tersebut. Nah, padahal perut kita itu nggak bisa loh numbuhin pohon, karena Allah udah cipta ini lambung, di dalamnya ada senyawa bernama asam klorida yang dapat menghancurkan zat-zat berbahaya seperti biji buah gitu. Nah, jadi penting banget buat kita untuk belajar lebih terkait sains agar kita tuh nggak mengalami kekeliruan atau miskonsepsi tersebut. Nah, di video ini kita tuh bakal ngulik loh terkait miskonsepsi khususnya pada materi fisika, bab suhu dan kalor. Oke, langsung aja yuk kita masuk ke segmen Cek Pemahaman Time. Oke, simak statement berikut. Kalor merupakan suatu zat yang dapat berpindah secara spontan dari satu benda ke benda yang lain. Hayo, statement tersebut benar atau salah?
Kasih waktu 3 detik dari sekarang. Jadi aku spill aja ya langsung jawabannya. Jawabannya, statement tersebut adalah salah atau kurang tepat. Loh, kenapa salah? Oke, karena alasannya yang pertama, kalor bukanlah suatu zat, melainkan transfer energi. Oke, jadi gini penjelasannya. Sebelum abad ke-17, para ilmuwan atau peneliti itu berpendapat bahwa kalor merupakan suatu zat yang dapat berpindah dari suatu benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah jika kedua benda tersebut bersentuhan atau bercampur. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, pengertian tersebut itu terbukti salah atau kurang tepat. Karena kalor itu bukanlah suatu zat, melainkan transfer energi yang terjadi karena adanya perbedaan suhu antar kedua benda atau lebih. Jika kita menganggap kalor itu merupakan suatu zat, tentunya akan memiliki massa. Karena salah satu ciri dari suatu zat adalah memiliki massa. Dan ternyata saat benda dipanaskan, di mana tuh terjadi proses transfer energi kalor, lalu ada perubahan suhu, massanya itu tidak bertambah, ya. Jadi nggak ada pertambahan massa. Jadi terbukti ya bahwa kalor itu bukanlah suatu zat, melainkan transfer energi akibat adanya perbedaan suhu antara dua benda atau lebih. Alasan kedua, hal yang keliru jika kita menganggap kalor itu dapat berpindah secara spontan dari satu benda ke benda lain, karena benda tidak dapat menyimpan atau memiliki kalor. Loh, maksudnya gimana? Jadi gini teman-teman, kalor itu bukanlah sesuatu yang dapat disimpan atau ditampung oleh suatu benda. Gak bisa ya, kalor itu gak bisa ditampung atau disimpan oleh suatu benda. Karena apa? Karena kalor itu hanya berperan jika terjadi proses transfer energi antara kedua benda yang berbeda suhunya. Contohnya gini, ini benda panas ya, dan ini benda dingin. Nah, kedua benda ini bersentuhan nih. Karena adanya perbedaan suhu antar kedua benda, maka akan terjadi proses transfer energi atau proses perpindahan energi. Yang mana biasanya proses perpindahan energi itu terjadi dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah, sampai akhirnya suhu kedua benda ini setimbang. Nah, proses perpindahan energi atau proses transfer energi antar kedua benda yang berbeda suhunya inilah yang kita sebut sebagai kalor. Jadi, jelas ya, kalor itu bukanlah sesuatu yang dapat ditampung atau disimpan oleh suatu benda. Bukan maksudnya dia tuh ditransfer, jadi dia tuh benda tuh menampung sebuah kalor lalu dipindahkan, bukan seperti itu. Tapi kalor itu merupakan prosesnya, proses transfer energi antar kedua benda yang berbeda suhunya. Tapi kalau kalor itu hanya berperan saat terjadi proses transfer energi, terus energi apa yang ditransfer oleh kalor? Jadi gini, menurut teori kinetik molekul, setiap benda itu tersusun dari partikel-partikel yang sangat kecil dan selalu bergerak. Pada benda yang bersuhu lebih tinggi atau panas, partikel-partikel tersebut bergerak lebih cepat daripada partikel pada benda yang bersuhu lebih rendah atau dingin. Oleh karenanya, partikel-partikel pada benda panas memiliki energi yang lebih besar dibanding partikel-partikel benda yang bersuhu lebih rendah atau dingin. Nah, potensial yang dihasilkan oleh gerakan dalam zat itu disebut energi dalam atau energi termal. Jadi, energi termal atau energi dalam itulah yang dapat ditransfer. Lalu, untuk cara bagaimana energi tersebut dapat ditransfer, bukan dengan lari, terbang, atau loncat ya. Ada 3 macam cara. Yang pertama, transfer energi dengan cara konduksi.
Konduksi itu merupakan perpindahan energi panas yang terjadi pada suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel dari zat tersebut. Nah, konduksi itu umumnya terjadi pada zat padat, terutama yang bersifat konduktor atau mudah mengantarkan panas. Contohnya, benda yang terbuat dari logam akan terasa panas atau hangat jika di ujung benda tersebut dipanaskan. Cara yang kedua yakni konveksi. Konveksi adalah proses perpindahan energi panas yang terjadi pada suatu zat dengan disertai perpindahan partikel-partikel dari zat tersebut. Konveksi itu umumnya terjadi pada fluida seperti zat cair dan juga gas. Contohnya, gerakan naik dan turun air ketika dipanaskan. Lalu terjadinya angin darat dan angin laut. Dan juga asap cerobong pabrik yang membumbung tinggi. Dan yang ketiga yakni radiasi. Radiasi adalah proses perpindahan energi panas yang terjadi dalam bentuk perambatan gelombang elektromagnetik tanpa memerlukan adanya zat perantara atau medium. Contohnya, pakaian menjadi kering ketika dijemur akibat panas dari matahari. Nah, bagaimana teman-teman? Sekarang jadi lebih paham kan terkait apa itu kalor? Jadi jangan lagi menganggap kalau kalor itu merupakan suatu zat, karena kalor merupakan transfer energi. Dan benda itu tidak dapat menyimpan atau memiliki kalor, karena kalor itu tidak dapat ditampung atau disimpan oleh suatu benda. Kemudian, untuk proses transfer energi itu bukan dengan lari, terbang, apalagi loncat ya. Karena proses transfer energi itu dengan 3 cara, yakni konduksi, konveksi, dan juga radiasi. Teman-teman, ternyata belajar fisika itu mudah kan? Jadi jangan lagi beranggapan kalau fisika itu sulit. Karena kalau misalnya di mindset kita udah menganggap fisika itu sulit, ke depan otak kita tuh bakal sulit loh untuk menerima materi-materi fisika yang padahal gak sesulit itu. Jadi jangan lupa untuk menyukai dulu pelajaran fisika. Oke, sepertinya cukup dulu untuk video pada kali ini. Tapi tenang aja, on next video kita akan membahas lebih lanjut terkait miskonsepsi fisika pada materi suhu dan kalor. Jangan sampai ketinggalan ya. See you on next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!